وإلى أرواح الآل والأصحاب أجمعين وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والمؤلفين والمصنفين خصوصا روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام الجنيد البغدادي وحجة الإسلام أبي حامد الغزالي والشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي والإمام أبي الحسن الشاذلي وإلى أرواح أولياء الله تعالى في أرض نسندرة خصوصا أرواح ولي سونغ وروح ولي الله جدنا أحمد متمكن قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم ودم بركاتهم ونفعنا بعلومهم وأمدنا بمددهم وإلى أرواح مؤسسي جمعية نهضة العلماء خصوصا روح حضرة الشيخ هاشم عشاري شيخنا خليل بنغالان Kiai Wahab, Kiai Bushi Sansuri, Kiai Wahid, Gus Dur, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai As'asam Sul Arifin, Kiai Maksum, Kiai Ali Maksum, Kiai Abdullah Salam, Kiai Sal Mahfuz, Kiai Bishri Mustafa, Ghafarallahu dhunubahum, wa satara uyubahum, wa ya'li darajatihim, wa nafa'ana bi'ulumihim, wa ila arwahi abaina, wa ummahatina, wa ajdadina, wa jaddadina, wa masyayikhina, masyayikhina, khsun ruha abi Abdullah Rifai, wa ruha ummi Nyai Salamah, وروح أمي فاطمة غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وجعل درجاتهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلمه في الدارين آمين رب يسر وأعين كتاب الاقتصاد halaman 201 فإن قيل مهما أراد أحدهما خلق جوهر ساعده الآخر على العرض وكذا بالعكس. Kita masih membahas soal ad-da'wah al-ashirah, dakwah atau opini, bukan opini ya, tapi klaim posisi akidah Asy'ariyah di dalam masalah zatullah, zatnya Allah, bahwa Allah itu satu ya. Nah, seperti saya terangkan dalam minggu yang lalu, tentu semua umat Islam dari berbagai golongan maupun firqah semua sepakat ya, Allah itu satu, tidak dua atau tiga. Ya. Jadi posisi ini bukan hanya posisi akidah Asy'ariyah, tapi posisi semua kelompok di dalam Islam. Semua umat Islam dengan berbagai keragaman pandangan dan mazhabnya, semua sama pandangannya, yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Nah, hanya saja yang khas di sini adalah dalilnya. Ya. Bagaimana Anda ini menunjukkan bahwa Allah itu satu? Dalilnya seperti apa? Sudah diterangkan kemarin panjang lebar ya tentang kenapa Allah itu satu. Ya. Karena jika Allah itu dua atau tiga atau empat atau lima dan seterusnya, kalau Tuhan itu banyak, maka akan terjadi konsekuensi-konsekuensi yang mustahil terjadi. Ya. Salah satunya kemarin konsekuensinya adalah kalau Tuhan itu lebih dari satu, maka ada dua kemungkinan, ada kemungkinan mereka ini berbagi tugas itu. Yaitu ada Tuhan yang menciptakan, spesialis menciptakan hal-hal tertentu di dunia ini. Misalnya ada Tuhan yang bagian menciptakan langit saja. Ada Tuhan yang menciptakan bumi saja. Ada Tuhan yang menciptakan jauhar saja. Ada Tuhan yang spesialis menciptakan na'arad saja. Nah itu semua ya, andaian seperti ini, pengandaian seperti ini itu mustahil terjadi. Nah, bagian terakhir kemarin dikatakan bahwa kalau misalnya diandaikan Allah itu dua misalnya,
Tuhan itu dua. Lalu mereka berbagi tugas bahwa salah satu dari Tuhan dua ini ada yang bagian menciptakan jauhar, substansi. Kemudian ada bagian Tuhan yang menciptakan arot atau sifat-sifatnya jauhar. Nah itu mustahil terjadi. Kenapa? Karena sudah saya terangkan berkali-kali, nggak usah saya ulang lagi ya. Bagaimana pengertian jauhar, bagaimana pengertian arot. Jauhar itu tidak bisa diciptakan berdiri sendiri tanpa arot. Begitu juga arot itu tidak bisa diciptakan tanpa ada jauhar. Nah kalau ada Tuhan ini kok bagi tugas ya. Ada satu bagian menciptakan jauhar, ada satu yang bagian menciptakan arot. Itu mustahil terjadi. Bagaimana kalau misalnya senarionya adalah bahwa Tuhan yang menciptakan jauhar, ketika memutuskan menciptakan jauhar, tiba-tiba Tuhan yang menciptakan arot tidak setuju, nggak mau menciptakan arot, maka akan tidak terjadi itu. Padahal jauhar dan arot itu adalah satu paket. Kalau ada jauhar, pasti ada arot. Nah, kalau penciptanya dua, dibagi dua, misalnya Tuhan yang bagian jauhar menciptakan jauhar, tapi yang arot nggak mau menciptakan arotnya, kan tidak akan terjadi itu. Barang itu, karena setiap barang itu terdiri dari dua elemen ini, jauhar dan arot itu. Artinya alam ini nggak jadi wujud. Alam ini semua esensinya adalah jauhar dan arot. Seandainya Tuhan yang bagian arot memutuskan menciptakan arot saja, tetapi Tuhan yang menciptakan jauhar tidak mau memboikot, ya nggak akan ada alam raya ini. Jadi akhirnya alam raya ini tidak wujud, padahal alam ini wujud. Jadi kalau begitu tidak mungkin Tuhan itu dua. Karena kalau dua tadi itu konsekuensinya ada pembagian tugas. Nah kalau pembagian tugas itu kan andaiannya bersepakat kerjasama. Kalau misalnya yang satu memboikot tidak mau kerjasama, lalu kan alam raya tidak terjadi, tidak wujud itu. Padahal alam raya wujud, berarti kesimpulannya Tuhan hanya satu. Itu kalau mereka menolak kerjasama. Sekarang kalau bagaimana kalau mereka mau kerjasama? Jadi Tuhan yang bagian menciptakan arot, itu mau kerjasama dengan yang Tuhan yang bagian menciptakan jauhar. Kan bisa juga skenario-nya itu kan tidak saja skenario saling bentrok, tapi dua Tuhan ini sepakat kolaborasi. Yang satu bagian menciptakan jauhar, yang satunya bagian menciptakan arot. Nah, karena kolaborasi, akhirnya terjadilah alam raya ini. Jadi alam raya ini terjadi karena kolaborasi antara dua Tuhan ini. Kenapa skenario ini tidak mungkin terjadi? Artinya Tuhan ada dua, dan Tuhan dua ini kolaborasi. Kan tidak apa-apa. Kan itu memungkinkan alam ini wujud. Nah, kemungkinan seperti ini juga mustahil. Ya. Nah, ini nanti akan dibahas oleh Al-Ghazali. Fa'ingkila, maka jika dikatakan sebagai pertanyaan, mahma aroda, ketika kapanpun menghendaki ahaduhuma salah satu dari dua Tuhan ini, khalqa jauharin menciptakan jauhar, sa'ada maka akan membantuhu kepada ahadahuma al-akharu Tuhan yang lain. Alal arodi untuk menciptakan arad. Wakadha dan sebagaimana apa namanya apa namanya khalqa jauharin bil aksi dengan sebaliknya. Artinya yang satu menciptakan arad, kemudian Tuhan yang bagian pencipta jauhar setuju itu. Jadi kenapa tidak mungkin kalau skenarionya adalah kolaborasi. Tuhan kolaborasi, dua Tuhan ini kolaborasi. Kulna menjawab kami Al-Ghazali, hadhil musa'adatu. Kolaborasi ini antara dua Tuhan ini, hal hiya apakah musa'adah ini wajibatun adalah suatu keharusan. La yutasawwaru yang tidak bisa digambarkan fil akli di dalam akal manusia, khilafuha sebaliknya musa'adah amla atau tidak. Apakah kolaborasi ini sesuatu yang secara logika itu harus terjadi? Artinya Tuhan itu, dua Tuhan ini harus kolaborasi.
Karena kalau nggak kolaborasi maka alam raya ini nggak terjadi. Nah, kolaborasi ini harus niscaya, artinya tidak mungkin tidak, atau tidak niscaya. Fa'in aujab, nah ini namanya cara berpikir menggunakan metode al-asabru wa taqsim. Ya, ini metode yang selalu diulang-ulang dipakai dalam kitab ini oleh Al-Ghazali. Fa'in aujab tumuha. Jika mengharuskan kalian orang yang mengajukan skenario ini ya, kepada musa'adah fahuwa, maka al-ijab ini, keharusan ini adalah tahakumun, adalah kesewenang-wenangan. Artinya apa nih, menghukumi secara sewenang-wenang, itu tahakum. Bal sebaliknya, huwa al-ijab ini, keharusan, aidon juga mubtilun, itu membatalkan, apa namanya, membatalkan, membubarkan ya lil qudrati, kepada kemampuan Tuhan. Fa inna khalqal jauhari, karena sesungguhnya menciptakan jauhar, min wahidin, dari satu pihak Tuhan yang bagian jauhar ini, ka'annahu, seolah-olah khalqul jauhar ini, yatar, memaksa khalqul jauhar al-akhara, Tuhan yang lain, ila khalqil aradi, untuk menciptakan arad ya, menciptakan accident. Wakadha, sebagaimana apa namanya, yatarul akhir ila khalqil arad bil aksi, dengan sebaliknya. Fala yakunu, maka tidak ada lahu bagi al-akhir ini kudratun, kekuasaan, alat tarki, untuk meninggalkan kolaborasi maksudnya. Fala tatahaqqaqu, maka tidak menjadi nyata al-qudratu, kekuasaan, ma'ahada, bersama ini, yaitu adamul qudrah ala tarki ini. Saya baca dulu sampai beres ya, sampai tuntas. Walal jumlati, dan secara keseluruhan. Fatarkul musa'adati, maka meninggalkan kolaborasi, menolong ya, menolong Tuhan yang lain, yang kedua, Tuhan kedua, untuk menciptakan arad atau jauhar tadi itu. Ingkana, jika ada tarkul musa'adah ini mungkinan mungkin. Faqad ta'adzaro, maka telah menjadi sulit atau al-fi'lu, melakukan, yaitu melakukan kolaborasi. Wa batala, dan batal, makna al-qudrati, makna kemampuan untuk menciptakan alamnya. Itu kalau mungkin ya. Wal musa'adatu, dan menolong ya. Ingkanat, jika ada, wal musa'adatu, dan kolaborasi antara dua Tuhan ini, ingkanat, jika ada musa'adah ini, wajibatan, keharusan, maka soro, menjadilah alladzi, Tuhan, la buddha, yang tidak boleh tidak, lahu bagi alladzi, min musa'adatin, untuk ditolong ya, mutaran, itu dipaksa ya, atau terpaksa dalam menciptakan alam ini, la qudrata, tidak ada kemampuan itu mewujud, lahu bagi alladzi tersebut ya. Maknanya apa? Jadi tadi kan ada penanya ini ya, penanya yang mengajukan skenario. Kenapa tidak mungkin terjadi senario berikut ini, yaitu dua Tuhan kolaborasi menciptakan alam raya. Karena mereka kolaborasi, maka alam raya ini menjadi wujud. Wujudnya alam raya ini itu menunjukkan bahwa ada kolaborasi antara dua Tuhan ini. Kenapa tidak mungkin skenario ini terjadi? Jawaban Al-Ghazali ditanya balik. Loh, kolaborasi ini itu secara akal itu keharusan atau suatu pilihan ya. Jadi dua Tuhan kolaborasi ini keharusan secara akal atau hanya sesuatu yang bersifat pilihan, opsional. Kalau keharusan, kalau Tuhan itu dikatakan dua Tuhan ini harus kolaborasi menurut hukum akal, berarti Tuhan ini nggak kuasa dong. Wong dia diharuskan. Tuhan harus kolaborasi menciptakan alam raya ini. Dua Tuhan harus kolaborasi. Kalau harus kolaborasi berarti kan dia ketika menciptakan alam ini dipaksa untuk kolaborasi dengan Tuhan yang lain yang bagian menciptakan jauhar atau arad. Jadi ada dua Tuhan ini kan dalam skenario ini. Tuhan bagian menciptakan jauhar, ada Tuhan bagian menciptakan arad.
Begitu Tuhan bagian pencipta jauhar menciptakan jauhar, yang pencipta arot harus mencipta arot. Karena kalau tidak maka alam tidak ada. Nah ini berarti artinya Tuhan ini nggak berkuasa, nggak punya pilihan bebas. Karena dia harus bekerja sama, harus kolaborasi. Nah kalau Tuhan itu harus, berarti dia tidak punya sifat namanya iroda, kehendak bebas. Tuhan terpaksa menciptakan, itu kan bukan Tuhan namanya, wong dia nggak punya kebebasan. Tuhan itu maha bebas, maha irodah. Ya. Tuhan itu menciptakan alam ini berdasarkan kehendak bebas. Tidak ada pihak lain yang memaksa dia untuk mencipta. Termasuk Tuhan yang diandaikan ada dua tadi itu, Tuhan kembarannya memaksa dia. Nggak bisa. Kalau Tuhan terpaksa berarti bukan Tuhan. Artinya skenario ini nggak mungkin terjadi, mustahil. Artinya nggak mungkin ada dua Tuhan itu. Itu kalau kolaborasinya itu bersifat keharusan. Nah, kalau misalnya kolaborasi ini sesuatu yang mungkin saja terjadi, artinya mungkin kolaborasi, mungkin tidak, maka ya kembali kepada keterangan sebelumnya, ya. Kalau dia dia kolaborasi, ya, meskipun dia tidak dipaksa tapi akhirnya kolaborasi, berarti kan kolaborasi itu menandakan bahwa Tuhan ini tidak mempunyai kekuasaan penuh. Karena dia menciptakan alam tergantung kepada Tuhan satunya. Itu kalau kolaborasinya terjadi secara sukarela. Ya, dia tidak bisa menciptakan secara independen sepenuhnya. Dia membutuhkan pihak lain. Namanya bukan bukan apa namanya qiyamuhu binafsihi, tidak qaimun bidzatihi. Dia butuh Tuhan yang lain, butuh kerjasama. Nah, sebaliknya kalau kolaborasi itu apa ya, tidak terjadi, ya, tidak terjadi, ya alam nggak ada. Jadi apapun keadaannya, andaian atau skenario Tuhan itu ada dua, tiga dan seterusnya itu mustahil karena menimbulkan konsekuensi yang tidak masuk akal. Tuhan kesimpulannya Tuhan hanya satu, gitu ya. Tuhan hanya satu. Ini dalil akalnya ya. Baik, kita teruskan. Fa'ingkila, maka jika ditanyakan. Fayakunu maka ada ahaduma salah satu dari dua Tuhan ini. Khaliqas syarri itu pencipta kejahatan. Wal akharu dan Tuhan yang lain. Khaliqal khairi itu pencipta kebaikan. Bagaimana kalau skenarionya itu ya tidak ada Tuhan bagian pencipta bumi, terus pencipta langit, ada bagian Tuhan pencipta jauhar, satunya pencipta arot. Tidak begitu, ya. Tapi senario yang saya ajukan adalah ini pertanyaan ya, pertanyaan sebagai sangkalan. Bagaimana Al-Ghazali kalau skenarionya adalah oke, okay, saya tidak membuat skenario ada Tuhan spesialis bagian pencipta bumi, pencipta langit, ada Tuhan pencipta jauhar, pencipta arot. Oke, kalau itu mustahil terjadi, oke saya setuju. Bagaimana kalau skenarionya adalah ada dua Tuhan. Cuma Tuhan yang satu ini spesialis menciptakan kebaikan, yang satunya pencipta kejahatan. Karena kejahatan dan kebaikan itu kontras. Gak mungkin diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kalau langit dan bumi itu kan tidak kontras, jauhar dan arot kan tidak kontras. Tapi ini kontras, kejahatan dan kebaikan. Itu tidak bisa bersatu. Gak mungkin kok penciptanya satu Tuhan itu. Gak masuk akal. Ini menurut pertanyaan ini ya. Bagaimana kalau kita buat skenario, ada dua Tuhan, cuma Tuhan yang satu bagian pencipta kebaikan, yang satunya lagi pencipta kejahatan. Dengan begini problem yang sering disebut dengan problem theodisi ya. Problem tentang ini kan salah satu problem yang sering ditanyakan orang-orang ya. Kalau Tuhan itu maha baik, maha adil, maha pengasih, kenapa kok Tuhan menciptakan ada kejahatan di dunia ini?
Nggak masuk akal. Mestinya kan Tuhan itu menciptakan hal-hal yang baik-baik. Kenapa kok ada Tuhan membiarkan kejahatan, keburukan, kesengsaraan di muka bumi ini? Kan itu kontradiksi itu. Kalau begitu solusinya apa? Ya solusinya ada dua Tuhan. Tuhan bagian pencipta kebaikan, ada Tuhan pencipta keburukan. Nah, gimana kalau begitu? Ada dua Tuhan, cuma pembagian tugasnya bukan pembagian tugas. Ada yang pencipta jauhar atau jauhar, yang satu jauhar ya, yang satu pencipta arad. Atau pembagian tugas antara Tuhan pencipta langit, satunya pencipta bumi. Enggak. Tapi ini pembagian tugas antara dua hal yang bertentangan. Yang secara akal lebih masuk akal. Solusinya adalah ada dua Tuhan, yang satu bagian pencipta kebaikan, yang satu bagian pencipta keburukan. Jawabannya apa? Kulna mengatakan kami. Akan mengatakan kami. Maka mengatakan kami, ini jawabnya fa'in qila. Hadza, ini adalah hawasun, adalah delusi. Hawasun itu adalah delusi, itu apa namanya? Adalah angan-angan kosong. Kenapa? Li'anna syarra, karena sesungguhnya kejahatan, laisa itu tidak ada syar itu, syarran kejahatan, lidzati karena dirinya syarran. Sesuatu disebut jahat itu bukan karena dirinya sendiri. Bal huwa, sebaliknya kejahatan itu min haitsu dzatuhu, dari sudut zatnya syar, musawin itu sama lil khairi kepada kebaikan, wa mumathilun dan sepadan lahu kepada khair. Kejahatan dan kebaikan itu pada dirinya sendiri nggak beda. Sebetulnya mereka sama itu. Nah, akan diterangkan di sini. Kenapa kok kejahatan dan kebaikan itu sama? Ya. Karena nanti ini keterangannya. Wal qudratu, dan kekuasaan, kemampuan ala syai'i untuk menciptakan sesuatu. Itu kudratun adalah pada saat yang sama kekuasaan ala mithli terhadap apa namanya sepadannya syai'un. Dan karena jahat dan baik itu pada dirinya itu nggak ada perbedaan. Maka jika Tuhan itu berkuasa menciptakan kebaikan, maka dia otomatis juga bisa menciptakan kejahatan. Karena pada dasarnya dua hal ini tidak ada bedanya pada dirinya sendiri. Contohnya bagaimana? Fa inna ikhraqa badanil muslimi. Ya, ini contohnya yang dipakai Al-Ghazali. Karena sesungguhnya membakar atau membakar badannya seorang muslim binari dengan api neraka nanti di hari kelak, itu syarrun, itu kejahatan. Ya. Kalau ada seorang muslim kok dimasukkan neraka, itu jelek itu. Ya. Orang muslim ya seharusnya masuk surga. Wa ikhraqa badanil kafir, dan membakar badannya seorang kafir itu khairun, baik, wa daf'u syarrin, dan mencegah kejelekan. Ya. Sama-sama manusia punya badan yang sama. Kenapa kok yang satu kalau dimasukkan neraka jelek, yaitu kalau dia muslim. Yang satu lagi kalau dimasukkan neraka itu malah bagus, yaitu kalau dia kafir, membangkang kepada Tuhan. Wasyahsu, dan seseorang al-wahidu yang satu, idza takallama, jika mengucapkan seseorang ini bikalimatil islami, dengan kalimat Islam yaitu syahadat. Orang yang sama ketika mengucapkan syahadat, maka inqalaba, maka berubahlah al-ikhraqu, membakar dengan api neraka nanti di akhirat, fi haqqi, di dalam haknya asyahas al-wahid tadi itu, syarron, otomatis berubah menjadi jelek, jahat itu. Orang yang sama ketika masih kafir, ya itu kalau dimasukkan neraka itu baik, ya. Ya ini pandangan Muslim ya. Pandangan Islam kan orang yang tidak berislam masuk neraka. Ya. Nah, keputusan Allah memasukkan seorang kafir ke neraka itu tepat. Memasukkan orang Muslim ke surga itu baik. Tapi kalau dibalik, orang Muslim masuk neraka dan orang kafir masuk surga, itu tidak tepat. Nah, padahal orang yang sama ini, yang semula kafir, kemudian ketika mengucapkan syahadat, otomatis dia itu dari semula boleh dimasukkan neraka, menjadi tidak boleh dimasukkan neraka. Semula memasukkan neraka orang itu adalah tindakan yang jelek,
jahat ya karena kafir, karena dia apa namanya memasukkan seorang kafir ke neraka itu semula baik ya. Begitu dia menjadi muslim ya, orang yang sama tidak ganti orangnya, orang yang sama hanya karena dia mengucapkan syahadat, semula dia jelek jika dimasukkan dia tepat atau baik jika dimasukkan neraka, karena dia bersyahadat menjadi muslim, dia tidak tidak baik atau jahat atau buruk kalau dia dimasukkan ke neraka. Statusnya berubah karena syahadat ini. Artinya apa? Orang yang sama, tidak ada perubahan. Jadi makanya ini untuk menunjukkan oleh Al-Ghazali ini dijadikan sebagai dalil bahwa baik dan buruk itu pada dasarnya dirinya sendiri itu tidak beda. Ya tadi contohnya itu, orang yang sama pada satu ketika dia kalau dimasukkan neraka itu buruk, nggak tepat, jelek, yaitu kalau dia muslim. Orang yang sama kalau dia tidak bersyahadat dimasukkan neraka malah justru baik. Kenapa perbedaan status ini kok berubah itu? Padahal orangnya sama. Pada dirinya sendiri tidak ada perbedaan antara orang yang itu. Orang yang bersyahadat dan tidak bersyahadat. Kulitnya ya kulit yang sama, manusia yang sama. Makannya kalau orang Jawa ya sego, ya nasi. Nggak ada perbedaan sama sekali. Jihad lahirnya, arah dari segi lahirnya itu tidak ada perbedaan sama sekali orang ini. Ini orang yang sama. Hua-hua. Dia itu sendiri yang sama. Tapi statusnya menjadi beda. Ya, pada saat dia kafir itu bagus kalau dia dimasukkan ke neraka. Pada saat dia berubah menjadi muslim, menjadi tidak bagus kalau dia dimasukkan ke neraka. Jadi baik dan buruk itu terjadi pada orang yang sama. Makanya dikatakan di sini baik dan buruk itu pada dirinya sendiri tidak berbeda. Ah, ya saya agak 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 kurang sreg ini dengan dalilnya Al-Ghazali ini ya, agak kurang sreg ya. Tapi ya oke lah kita baca ya. Eh, ya karena memang ya menurut saya sih jahat dan baik itu pada dirinya sendiri ya beda ya. Yang sama ini kan bukan jahat dan baik orang ini, tapi orang pada saat dia mukmin dan orang pada saat kafir itu kan secara kualitatif dalam pandangan seorang muslim kan beda itu. Jadi ya kita bisa mempertanyakan apa namanya argumen Al-Ghazali ini. Falqadiru, maka Tuhan yang berkuasa ala ikhraqi lahmihi untuk membakar dagingnya orang ini binari dengan neraka karena dia kafir nanti dari akhir ya di akhirat indah sukuti ketika diamnya orang ini ya ala an kalimatil iman dari kalimat iman yaitu syahadat la budda maka tidak boleh tidak wa an yaqtira kuasa al-qadir Tuhan yang kuasa tadi itu ala ikhraqi untuk membakar orang yang sama ya indan nutki ketika mengucapkan biha terhadap kalimatul iman. Tuhan yang bisa memasukkan orang kafir ke neraka ya. Ya, ketika orang ini masuk Islam itu bisa saja Tuhan yang sama ini memasukkan dia ke neraka juga ya. Kenapa tidak gitu loh. Orang yang sama kok gitu. Jadi baik dan buruk ini sebetulnya bukan sesuatu yang pada dirinya berbeda. Ini dapat Al-Ghazali ya. Li'anna nutqahu karena sesungguhnya mengucapkannya orang tersebut biha dengan kalimatul iman itu sautun hanya sekedar suara ya asyhadu alla ilaha illallah itu kan suara tok yang qadhi yang akan habis akan hilang suara itu begitu selesai syahadat diucapkan ya kalimat itu selesai hilang. La yughayyiru tidak mengubah suara tadi itu zatal lahmi terhadap zatnya atau barangnya atau zatnya dirinya daging. Dagingnya orang yang sama, baik ketika sebelum atau sesudah mengucapkan syahadat itu tidak beda. Ya, tidak beda.
Kalau tidak beda, kenapa? Kok harus ada dua Tuhan? Tuhan yang satu itu bagian menciptakan kebaikan, yaitu kebaikan itu apa? Yaitu orang ini ketika mengucapkan syahadat, itu kalau dimasukkan surga, bagus. Lalu Tuhan yang lain menciptakan keburukan pada orang yang sama, yaitu apa? Kalau orang yang sama ini tidak mengucapkan syahadat misalnya, ya itu kalau dia dimasukkan ke surga menjadi jelek, menjadi buruk. Kenapa harus ada dua Tuhan yang sama? Wong orangnya satu. Pada dirinya nggak ada perbedaan orang itu, baik orang itu ketika sebelum maupun sesudah mengucapkan syahadat itu sama. Dagingnya ya daging yang sama, orang yang sama, darahnya juga darah yang sama, makannya makan yang sama, tidak ada perbedaan. Kenapa butuh Tuhan dua untuk menciptakan kejahatan yang dilakukan oleh orang itu dan menciptakan kebaikan yang dilakukan oleh orang itu? Wong orangnya sama. Ini argumennya Al-Ghazali. Wala dzatan nari dan tidak bisa mengubah zatnya neraka. Wala dzatal ikhraqi dan tidak mengubah juga terhadap zatnya, dirinya tindakan membakar. Wala yaqlibu dan tidak bisa mengubah ya, suara suara syahadat tadi itu jinsan kepada jinis, artinya jenisnya manusia itu ya. Tidak kemudian ketika orang bersyahadat dari semula manusia menjadi jenis makhluk yang lain itu enggak, ya sama manusia atau manusia yang sama. Fatakunu maka ada al-ikhraqatu, pembakaran-pembakaran tadi itu mutamathilatan itu adalah sama. Fayajibu maka wajiblah ta'alluqul qudrati, ta'alluqnya hubungannya kudrah yaitu kemampuan Allah bil kulli dengan semuanya. Baik orang ini dibakar pada saat dia iman atau pada saat kafir, itu semua sama. Kenapa yang satu dihukumi jelek, yang satu dihukumi jahat? Baik gitu. Dan penciptanya dua Tuhan yang berbeda. Wong sama-sama pembakaran, tindakan membakar di neraka, ya, diobong gitu kan. Nah, ini tidak masuk akal itu ya. Wayak tadi dan mengharuskan, menuntut zalika tadi itu uh, ta'alluqul qudrah bil kulli tamanu'an terhadap saling tolak menolak watazahuman dan berebut itu ya. Artinya ada dua Tuhan berebut menciptakan sesuatu pada orang yang sama. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kenapa tidak satu Tuhan saja itu? Wa alal jumlah dan secara keseluruhan kaifama furidho bagaimanapun diandaikan al-amru perkara ini yaitu mengenai tentang kemungkinan adanya Allah lebih dari satu. Tawallada akan lahirlah minhu dari al-fardu ini, fardul amr. Ittirabun ke apa namanya kekacauan. Ittirabun apa namanya saling tabrakan ya. Wafasatu dan kerusakan. Artinya terjadi konsekuensi yang tidak logis. Wahwa dan ittirab inilah alladzi makna arada yang menghendakihu kepada alladzi Allah Ta'ala biqaulihi dengan firman-Nya Allah yang bunyinya lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Laukana jika ada fihima dalam langit dan bumi alihatun banyak Tuhan illallahu kecuali Allah la fasadata atau selain Allah ay ghairallah la fasadata maka akan rusaklah akan hancurlah langit dan bumi. Kalau di dunia ini ada dua Tuhan maka yang terjadi adalah alam raya ini hancur. Karena kalau ada dua Tuhan, maka yang terjadi adalah dua Tuhan ini berebut itu. Itu yang disebut dengan tamanu dan tazahum. Kalau dua Tuhan itu punya kekuasaan yang sama, itu kan skenario yang terjadi adalah ada kalanya mereka kolaborasi, ada kalanya mereka tidak kolaborasi. Kalau mereka kolaborasi, namanya bukan Tuhan.
Karena kalau kolaborasi artinya Tuhan yang satu tidak bisa menciptakan alam kalau tidak dibantu oleh yang lain. Tuhan kok butuh bantuan, namanya bukan Tuhan. Itu kalau kolaborasi. Kalau tidak kolaborasi, maka terjadi tazahum dan tamano. Tuhan yang dua atau tiga berebut untuk menciptakan dan tidak menciptakan. Yang satu kepengen menciptakan, yang satu tidak kepengen menciptakan. Akhirnya apa? Perang antara dua Tuhan ini. Kalau mereka perang, ya akhirnya nggak ada alam raya ini. Baik opsinya adalah kolaborasi, ya, musa'adah atau tidak kolaborasi, itu dua kemungkinan ini tidak masuk akal dua-duanya. Kesimpulannya, Tuhan hanya satu. Inilah pembahasan yang apa namanya, fala mazida, maka tidak ada tambahan itu maujud ala bayanil Qur'ani terhadap keterangannya Quran. Adalah Quran sudah menerangkan hal ini, jadi tidak usah diperpanjang argumennya. Cukup di sini. Wal nakhtim, dan hendaklah menutup kami hadzal khutbah, kutub yang ini, yaitu kutub apa namanya, pertama, ya, kutub pertama tentang Zatullah bid'awah, dengan dakwah al-asyirati yang nomor 10, yaitu tentang keesaan Tuhan. Falam yabqa, maka tidak tersisalah mimma, dari sesuatu keterangan pembahasan yaliku yang cocok bihadal fanni, dengan fan ini, yaitu fan tentang Zatullah, illa bayan istihalati kaunihi, kecuali menerangkan adanya Allah mahallan itu sebagai tempat lil khawadithi, kepada hal-hal yang baru. Termasuk hal yang perlu diterangkan mengenai zatnya Allah adalah bahwa zatnya Allah tidak mungkin menjadi tempatnya hawadith, hal-hal yang baru. Karena Allah itu qadim. Tidak mungkin zatnya Allah itu ditempati hal-hal yang hadis. Tapi keterangan ini tidak akan dijelaskan di sini, nanti dijelaskan pada kutub kedua atau apa namanya, pembahasan bab kedua. Wasanushiru, dan akan mengisyaratkan kami ilaihi, kepada apa namanya, istihalatu kaunihi mahallan lil hawadits ini fi athna'il kalami, di dalam tengah-tengah pembicaraan fis sifati, tentang sifat. Jadi struktur kitab Al-Iqtisad ini kan dibagi atas 3 muqaddimah, ya. Kemudian ada apa namanya, ada 4 kutub, ya. Jadi ada 3 muqaddimah, ada 4 kutub. Kutub di sini artinya adalah klaster-klaster, ya. Klaster pembahasan pertama, kutub pertama itu berkenaan dengan zatnya Allah, dirinya Allah. Nah, kita sudah menyelesaikan pembahasan di dalam kutub pertama ini. Segala hal yang menyangkut dirinya Allah, zatullah, itu sudah diterangkan di sini. Dan di sini ada 10 penjelasan yang semuanya menjelaskan pandangan akidah Asy'ariyah mengenai zatnya Allah. Ya. Allah itu maujud. Allah itu tidak mungkin berada di sebuah tempat. Ya. Allah itu esa. Allah itu apa namanya, macam-macam, ada 10 pembahasan sebelumnya. Ya. Nah, ada pembahasan yang masih relevan mengenai masalah zatullah ini, yaitu bahwa zatnya Allah tidak mungkin ditempati hal-hal yang hadis, yang baru. Nah, ini tidak akan diterangkan di kutub pertama, walaupun berkenaan dengan zatullah, nanti akan diterangkan di kutub kedua. Raddan, yaitu ketika Al-Ghazali menerangkan mengenai sifat-sifat Allah, ya. Itu menjadi pokok pembahasan dalam kutub kedua setelah ini. Raddan, untuk mengerat, untuk menolak, ya, alaman terhadap orang qala, yang berpendapat orang ini bihudusil ilmi, tentang hadisnya pengetahuan Allah, wal iradati, dan kehendak Allah, wa ghairihima, dan selain al ilmu wal irada. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan bagian yang penting ini, ya. Nah, ini tebal lumayan ini. 3 muqaddimah plus 1 kutub. Sekarang masih ada
3 kutub tersisa. Kutub yang pertama nanti, kutub kedua itu membahas mengenai soal sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah, ya. Nanti ada 7 sifat yang akan dibahas. Kemudian nanti kutub ketiga itu tentang tentang nabi-nabi, ya, tentang utusan Allah, ya. Kemudian bukan, kutub ketiga itu mengenai tindakan Allah, af'alullah, ya, tentang af'alullah. Lalu kutub terakhir itu tentang kenabian, ya, tentang kenabian, tentang Rasul, ya. Jadi kitab Al-Iqtisad ini pokok pembahasannya tadi itu, ya, ada bagian pembukaan yang terdiri dari 3 pembahasan, ya, sudah lewat. Kemudian ada 4 klaster pembahasan. Pertama mengenai zat-nya Allah. Kedua mengenai sifat-sifat Allah. Keempat mengenai tindakan Allah. Mengenai zatullah, sifatullah, af'alullah. Kemudian yang terakhir mengenai kenabian. Mengenai kenabian. Karena inilah yang merupakan ya, pokok-pokok akidah yang harus kita pahami, ya, dan kita percayai sebagai umat Islam itu, ya. Dalam ini tentu rumusan akidah menurut pandangan Asy'ariyah, ya, akidah Asy'ariyah, ya. Kemudian nanti juga ada di bagian kutub keempat itu ada pembahasan soal wujubun nasbil imam. Wajibnya mengangkat seorang imam, penguasa, presiden. Nah, ini menjelang pilpres ini. Jadi ada pembahasan di dalam kitab Al-Iqtisad ini mengenai bahwa memilih penguasa, memilih presiden itu wajib. Wajib menurut agama. Itu pandangan Ahlussunnah wal Jamaah akidah Asy'ariyah. Kita ini wajib memilih pemimpin. Karena ada pandangan kelompok lain dalam Islam yang mengatakan tidak wajib memilih presiden itu, apalagi kalau situasinya kurang kondusif, ya. Kenapa nggak golput saja? Kalau pandangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah nggak boleh golput, ya. Nasbul imam itu wajib, ya. Mengangkat seorang penguasa itu wajib. Inilah secara garis besar, ya, kutub yang kedua. Nanti besok malam kita akan teruskan pembahasan di kutub kedua mengenai sifat-sifat Allah. Sekian ngaji Al-Iqtisad malam ini. Mari kita tutup dengan bacaan sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati al-abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah
وصل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.